Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang listrik arus searah atau direct current yang biasa juga disingkat DC. Kita akan membahas contoh soal tentang kuat arus, hukum Ohm, hambatan jenis, dan rangkaian hambatan listrik. Oke, yang pertama kita bahas kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu kawat penghantar per satuan waktu. Jadi kuat arus ini simbolnya I. Nah, muatan itu Q dan waktu adalah T. Jadi rumusnya I sama dengan Q per T. Oke, contoh soalnya. Muatan listrik sebesar 3600 mikrokolom mengalir dalam sebuah kawat penghantar dalam waktu 3 menit. Hitunglah besar kuat arus listrik yang melintasi kawat penghantar tersebut. Jadi caranya kita tulis dulu, diketahui muatannya sebesar 3600 mikrokolom. Kita ubah ke kolom dikalikan 10 pangkat minus 6. Jadi muatannya sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat minus 3. Waktunya menit kita ubah ke second dikali 60 sama dengan 180 second. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Kita masukkan rumusnya I sama dengan Q per T. Masukkan nilai Q 3,6 kali 10 pangkat minus 3 dibagi waktunya 180. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 5 ampere. Selanjutnya tentang hukum Ohm. Hukum Ohm bunyinya kuat arus atau I yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, simbolnya V besar, antar kedua ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Nah, secara matematis simbolnya I sama dengan V per R. Nah, contoh soalnya, sebuah kipas angin yang hambatannya 100 ohm dialiri arus listrik yang besarnya 1 ampere. Hitunglah beda potensial yang diberikan kipas angin. Kita tulis yang diketahui, hambatan simbolnya R sama dengan 100 ohm, arus atau simbolnya I sama dengan 1 ampere. Yang ditanyakan beda potensialnya, simbolnya yaitu V besar. Jadi tuliskan rumusnya V sama dengan I dikali R. Masukkan nilai I dan nilai R nya 1 dikali 100 sama dengan 100 volt. Jadi besar tegangannya atau beda potensialnya adalah sebesar 100 volt. Ohm juga merumuskan bahwa R kawat logam berbanding lurus dengan panjang kawatnya atau L dan luas penampang kawatnya A, dan berbanding lurus juga dengan jenis bahan tersebut atau ρ. Jadi ρ ini adalah hambatan jenis kawat penghantar. Kita bahas contoh soalnya. Sebuah kawat panjangnya 30 meter mempunyai diameter 2 mm dan hambatan jenis 3,14 dikali 10 pangkat minus 8 omega meter atau ohm meter. Besarnya hambatan kawat tersebut adalah, jadi kita tulis yang diketahui, panjangnya simbolnya L sama dengan 30 meter, diameternya sebesar 2 mm, kita ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, maka R-nya 1 mm atau 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Dan hambatan jenisnya atau ρ sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya adalah berapa besar hambatannya atau R. Kita tuliskan rumusnya. Terlebih dahulu kita cari besar luas penampangnya. Karena kawatnya ini berbentuk lingkaran, maka cari A-nya dengan rumus luas lingkaran. A sama dengan Pi dikali R kuadrat. Pi itu tetapan 3,14, R-nya
1 kali 10 pangkat minus 3 kita kuadratkan, jadi hasilnya 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Selanjutnya kita cari besar hambatannya. R sama dengan rho L per A. Kita masukkan nilai rho nya 3,14 dikali 10 pangkat minus 8. Masukkan nilai L atau panjang sebesar 30 dibagi A. A nya 3,14 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, 3,14 bisa kita coret. Nah, 10 pangkat minus 6 kita pindah ke atas menjadi 10 pangkat 6. 10 pangkat minus 8 dikali 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 kita kalikan 30, jadi kita dapatkan hasilnya 0,3 ohm. Baiklah, yang terakhir kita bahas yaitu mengenai rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Nah, rangkaian hambatan seri contohnya pada lampu-lampu hias. Itu dirangkai secara seri atau berurutan. Besar arus dalam setiap rangkaian tersebut adalah sama. Jadi karena arusnya sama, rangkaian hambatan seri juga bisa disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Nah, besar hambatan serinya yaitu kita jumlahkan nilai R1, R2, dan R3. Nah, kalau untuk rangkaian hambatan paralel, contohnya itu pada aliran listrik PLN. Pada rangkaian hambatan paralel, tegangannya sama, jadi dia itu bisa disebut dengan pembagi arus. Rumusnya yaitu 1/Rp atau rangkaian paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R. Kita bahas contoh soal mengenai rangkaian hambatan. Nilai beberapa hambatan adalah 3 ohm, 9 ohm, dan 27 ohm. Hambatan tersebut akan dirangkai. Berapa nilai hambatan terkecil dari rangkaian tersebut? Kita tulis nilai R1 3 ohm, R2 9 ohm, dan R3 27 ohm. Nah, karena yang ditanyakan hambatan terkecilnya, maka kita cari berapa rangkaian pengganti saat disusun paralel dan saat disusun seri. Nah, jika dirangkai paralel, maka RP yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan nilainya 1/3 ditambah 1/9 tambah 1/27. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 27/13 atau jika dibagi 2,08 ohm. Nah, jika dirangkai secara seri, maka rangkaian serinya yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Masukkan nilainya, dapatkan hasil 39 ohm. Nah, jadi nilai hambatan terkecilnya yaitu 2,08. Nah, dilihat dari hasilnya yang kita peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel ini untuk memperkecil hambatan pengganti, dan jika untuk memperbesar hambatannya kita susun secara seri. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.